Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang liputan dan analisis data ekonomi. Pengertian. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa itu ilmu ekonomi. Menurut KBBI, ilmu ekonomi memiliki dua definisi, yaitu definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara, untuk definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Lalu, sebenarnya apa itu ekonomi makro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam berskala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapat untuk membeli produk barang atau menggunakan jasa. Baik, untuk materi selanjutnya tentang sejarah ekonomi makro akan dijelaskan oleh Mbak Lutfiah Humairah. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah ekonomi makro. Menurut sejarah, kemunculan ilmu ekonomi makro dipicu oleh sebuah peristiwa ekonomi yang disebut Grand Depression atau Depresi Besar yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1929 sampai tahun 1933. Peristiwa ini memicu serangkaian permasalahan di bidang ekonomi seperti pengangguran, investasi merosot, dan hasil dari perekonomian berkurang. Kemudian, perubahan ekonomi yang serius itu merebak ke seluruh dunia, ke negara-negara industri lain maupun negara-negara miskin. Respon dan metode mikroekonomi yang sebelumnya digunakan para ekonomi terhadap depresi besar atau krisis Malaysia tidak efektif dalam menjelaskan mengapa ekonomi terbesar dunia itu jatuh. Mikroekonomi memperhatikan aspek-aspek kecil dari suatu ekonomi, tetapi depresi besar tidak mempengaruhi satu atau dua bagian pasar negara, tetapi keseluruhannya. Oleh karena itu, para ekonomi membutuhkan cara baru untuk menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi Norwegia Ragnar Frisch adalah orang pertama yang menggunakan istilah makroekonomi di media cetak pada tahun 1933. Tetapi ekonomi Inggris John Maynard Keynes yang karyanya dan gagasannya pada tahun 1930-an mempopulerkan penggunaan makroekonomi untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam skala besar. Keynes menjadi terkenal, bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money diterbitkan pada tahun 1936 sebagai yang pertama dari para ahli makroekonomi yang hebat. Dengan teorinya tentang apa yang menyebabkan depresi besar dan apa yang dapat mengakhirinya. Dengan ide radikal, Keynes dalam buku tersebut memberikan angin segar bagi dunia perekonomian. Ada 3 hal pembaruan yang perlu dilakukan. Pertama, ilmu ekonomi perlu memperhatikan dimensi global atau agregat makro. Inilah yang memunculkan ilmu ekonomi makro seperti yang kita kenal sekarang ini. Kedua, pemerintah berperan aktif dalam analisis ekonomi sehingga memberikan asumsi terhadap pentingnya peranan analisis kebijakan ekonomi. Ketiga, perlunya dilakukan studi-studi empiris terkait kebijakan ekonomi makro. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang masalah-masalah ekonomi makro yang akan dibawakan oleh Mas Yusuf Adi Nugroho. Untuk waktunya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam ekonomi makro. Secara garis besar, permasalahan kebijakan makro mencakup 2 permasalahan pokok,
Yang pertama yaitu masalah jangka pendek atau stabilitas. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, triwulan ke triwulan, atau dan tahun ke tahun, agar terhindar dari penyakit makro utama, yaitu dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Yang ketiga yaitu masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Masalah secara garis besar yang kedua yaitu masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini mencakup tentang bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, serta tersedianya dana untuk investasi. Masalah ini perspektif waktunya lebih panjang seperti 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sampai 20 tahun. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari ekonomi makro? Tujuan dari ekonomi makro yang pertama yaitu menganalisa ekonomi makro di dunia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Mengapa? Agar para pelaku ekonomi di luar negeri dapat percaya kepada Indonesia sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negara ini. Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang. Yang kedua, kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang ketiga, stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Selanjutnya, yang nomor 4, salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya, harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya yaitu 1. Menghentikan laju inflasi di dalam negeri. Dalam praktiknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Maka banyak perputaran uang yang terjadi akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan harga suatu produk.
Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kegiatan moneter mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yang yaitu agar dapat mengerti penerapan dalam aktivitas di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.